A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min hamdihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi arqikum wallahu yashfikum min kulli syai'in yu'dhikum wa min kulli ainin hasidin hayatin jidna tabsiratan an kulli dalal. Mari kita sambut yang amat berbahagia Ustaz Eri Abdul Wahid. يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dengan saya di channel Eri Abdul Rahim. Di sini kita akan berbicara tentang seputar gangguan jin, sihir, ain, dan ruqyah syariah. Maka bagi Anda yang baru menonton, jangan lupa subscribe untuk mendukung channel dakwah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, bagaimana cara meruqyah anak yang malas beribadah? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan buat kita semua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abwahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Anak ketika dia lahir dalam keadaan fitrah, bapaknya lah yang membuatnya, fa abwahu yuhawidanihi, yang membuatnya Yahudi, Nasoro, Majusi. Asal muasal seorang anak itu ketika dilahirkan fitrah. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitab Tauhid itu dikatakan, anak ketika dia terlahir kemudian diletakkan di hutan, kemudian dia membesar, maka secara fitrah dia akan mencari Allah, bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak ini tidak punya dosa. Orang tua diingatkan sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas anak yang susah melakukan ibadah dari sisi ruqyah syariah. Ketahuilah bahwa kebanyakan yang kami temukan ketika ada masalah pada anak, maka sebenarnya yang bermasalah adalah kedua orang tuanya. Karena mengambil kesimpulan daripada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah. Harusnya dia beriman, harusnya dia taat beribadah. Tapi kenapa ada anak yang malas disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ada beberapa kesalahan orang tua. Yang pertama, melakukan kesyirikan yang bertujuan pada anak. Contoh, dia datang ke dukun, dia gunakan jimat, dia gunakan wafak raja, anak dijampi-jampi, kemudian dimandikan dengan bunga, dengan alasan menjadi pembentengan buat dia dari gangguan makhluk-makhluk gaib. Kalau Anda pernah datang ke dukun untuk melakukan kesyirikan seperti ini, maka justru inilah yang mendatangkan gangguan jin dan syaitan. Maka bertobat. Yang kedua, lupa mendidik anak sejak kecil. Kita terkadang salah dalam menentukan kapan anak itu dikerasin, kapan anak itu dilembutin. Ada 3 tahap kan? 7 pertama, 7 kedua, dan 7 ketiga. 7 pertama adalah usia 1-7 tahun, dia adalah raja. Apapun yang dia inginkan kita ikutkan, kita turutkan. Tapi kita punya kewajiban untuk mengarahkan dia untuk melakukan sesuatu yang baik, sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang kedua, dia adalah budak kita. Usia 7 tahun sampai 14 tahun, dia adalah hamba sahaya bagi kita. Apa yang kita putuskan dia wajib ikut. SOP yang sudah kita tetapkan dia wajib untuk taat.
Tidak boleh dia memilih B ketika kita sudah menetapkan A. Disinilah waktunya kita tegas. Kalau perlu memukul, maka pukullah dengan lembut. Di usia 7-14 tahun. Tidak ada pilihan bagi mereka. Kecuali mereka mengikuti pilihan kita. Kemudian 7 yang ketiga adalah usia 14 tahun sampai kepada 21. Usia 14 tahun sampai 21, maka dia adalah sahabat. Kita rangkul. Kita tanya, menurut kamu bagaimana? Bawa dia kepada tempat-tempat musyawarah. Didik kedewasaan dia. Dia sudah selaku sahabat kita. Nah, banyak orang yang kemudian salah dalam menentukan waktu. Di awal-awal dia kerasin. Kemudian di usia 7 tahun sampai 14 tahun dia beri kelonggaran. Apa yang mereka mau kasih, mau gadget, kasih gadget. Mau minta main apa, bagi. Mau sekolah di mana, kasih. Akhirnya di usia 14 tahun dia sudah balik. Harusnya dia menjadi sahabat, malah dia menjadi musuh kita. Kenapa? Karena disuruh ibadah dia sudah tidak mau. Disuruh untuk taat kepada Allah dia sudah bisa melawan kita, badan dia lebih besar dari kita. Nah, ini jadi masalah. Makanya jangan sampai kita salah dalam menentukan waktu-waktu pendidikan kepada anak. Nah, ini makanya kewajiban bagi orang tua adalah belajar bagaimana mendidik anak secara Islam. Tarbiyatul aulad fil Islam. Kemudian berikutnya yang ketiga, orang tua tidak memberi contoh yang baik pada anak. Bagaimana anak bisa menjadi baik kalau orang tua tidak bisa mencontohkan? Dulu anak saya 4 itu kecanduan gadget semua. Sampai akhirnya saya belikan satu-satu gadget. Seorang satu. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Seperti yang dibilang tadi, ditanyakan. Akhirnya mereka malas ibadah, melawan. Kenapa? Karena sudah tertagih dengan gadget. Akhirnya saya putuskan untuk berhenti, dan salah satu teknik saya untuk menghentikan mereka dari ketagihan gadget adalah di rumah kami itu stop gadget. Jadi saya pun tidak pegang gadget, istri saya tidak pegang gadget juga. Jadi disembunyikan selama 7 hari. Dan setelah itu Masya Allah, hasilnya apa? Ketika mereka melihat gadget pun mereka tidak ada keinginan untuk melihat. Kemudian jaga dari lingkungan. Alhamdulillah rumah saya memang tidak punya tetangga. Ada tetangga tapi tembok semua. Sehingga tidak terlalu bergaul dengan orang lain. Sehingga dia tidak melihat sahabat-sahabat atau teman-temannya kecanduan gadget. Sehingga mudah untuk diarahkan. Begitu. Kemudian yang keempat, kesalahan orang tua adalah orang tua terlalu memfasilitasi. Ya. Anak ini kadang-kadang tidak perlu terlalu difasilitasi dengan gadget, dengan apapun. Ya, kita harus mengarahkan mereka. Kemudian, dampaknya anak akan menjadi pemalas, melawan kepada orang tua, dan kecanduan atau ketagihan nonton atau main gadget. Lalu bagaimana terapinya? Yang pertama, orang tuanya harus taubat dan ingin berubah. Harus dimulai dari orang tua. Tidak bisa anaknya saja. Orang tua harus berubah terlebih dahulu. Seperti itu. Kalau anak misalkan malas ibadah, maka orang tuanya harus mencontohkan ibadah. Ayo nak, kita ibadah sama-sama. Jangan menyuruh, tapi mencontoh, merangkul, mengajak. Kita ke masjid sama-sama. Kita sholat sama-sama. Kita baca Al-Quran sama-sama. Maka itu akan membentuk karakter anak menjadi satu kebiasaan untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mohonlah perlindungan kepada Allah dari kejahatan syaitan yang mengulang-ulang rasa nikmat atas kemaksiatan yang dilakukan oleh anak kita. Contoh doanya, ya Allah ya Rabb, hamba mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejahatan syaitan yang mengulang-ulang rasa nikmat atas maksiat, kebiasaan, kecanduan yang dilakukan oleh anak-anak hamba ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Didoakan. Bertaut kemudian doakan. Ya Allah ya Rabb, tadi agar
dia tidak lagi kecanduan gadget misalkan, agar dia rajin dalam beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian yang ketiga, minum dan mandikan anak kita dengan air yang sudah diruqyah. Cara meruqyah air, sekali lagi saya sudah contohkan di video yang lalu. Anda lihat, praktekkan, amalkan untuk diminum dan dimandikan. Maka insya Allah, lambat laun, cepat atau lambat, anak kita akan kembali kepada fitrahnya, yaitu punya semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan tips ini bermanfaat buat kita semua para orang tua agar lebih mandiri, lebih tahu bagaimana menghadapi anak-anak ketika dia sudah lahir sampai kemudian dia dewasa. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.